Tuhan, termasuk ketika kita bersama-sama bisa bertemu bertatap muka di tempat ini. Memang tidak ada tanggal yang artinya gini, kita itu berada di sebuah negeri yang unik. Kita bisa Natalan sampai tanggal 26 itu asik, ya betul ya. Asal tidak sampai bulan Juni Natalan itu masih aman sih. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dengan kemurahannya kita bisa ada di tempat ini, kita bisa melayani Tuhan. Tetapi juga lagu ini secara khusus saya persembahkan buat para senior, hamba-hamba senior, hamba Tuhan senior. Salam hormat yang di waktu yang lalu dengan jerih lelah tanpa hitung-hitungan mereka jalan naik turun gunung masuk hutan. Tidak tahu apakah masih beberapa hamba Tuhan senior hadir di tempat ini yang waktu perintisan gereja harus bercapek-capek loro-loro ngubengi kutong itu masih enak. Tapi kalau sudah sampai dari desa ke desa itu bukan hanya butuh perjuangan, tapi butuh sikap hati yang benar, hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Sekali lagi salam hormat dari saya untuk hamba Tuhan, para hamba Tuhan yang sudah sekian waktu lamanya melayani Tuhan di tempat yang bagi orang itu sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan bagi dunia itu benar-benar orang mereka katakan nggak jelas ini tempat yang sulit kalau mereka mau melayani. Tapi itulah karena kecintaan kita dengan Tuhan membuat kita itu rela melakukan apapun habis-habisan, bahkan harus mati-matian. Amin. Kecantol Gusti.
sama-sama kita buka di Matius pasal yang ke-1 ayat 21 sampai 24. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Ketemu? Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang disampaikan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, mohon izin, boleh tidak kita buat kesepakatan? Jadi dalam saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebaiknya kata-kata saya loskan, atau juga bahasanya saya tahan-tahan. Los gak keren ya. Jadi kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap hati yang orang malam bilang tahes. Jadi anti baper, gak gampang tersungging. Boleh? Sebab saya percaya orang yang hatinya itu dipenuhi dengan kasih Tuhan, sukacita ilahi, dia adalah orang yang merdeka. Dan orang yang merdeka itu tidak akan pernah menyesali masa lalunya. Dia akan menikmati hari ini, dan dia tidak akan khawatir tentang masa depannya. Karena kita tahu bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, yang memberikan kita kekuatan. Dari ayat-ayat yang kita baca di atas, saya mendapati bahwa Allah yang pertama sebagai Yesus, yaitu Sang Penyelamat. Kemudian yang kedua, Allah hadir sebagai Tuhan yang menyertai, sebagai Sang Penyelamat, sebagai Juru Selamat. Yesus hadir bukan hanya menyelamatkan kita kalau kita mati masuk surga, tidak hanya sekian itu, tetapi ketika kita masih diizinkan hidup, terhubung satu dengan yang lain, membangun kehidupan rumah tangga, bersosialisasi, bekerja, punya komunitas, Yesus hadir untuk menyelamatkan, bukan hanya membawa kita masuk ke surga, tetapi juga menyelamatkan pernikahan saudara, menyelamatkan keluarga saudara, termasuk keluarga saya, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan komunitas kita, menyelamatkan keluarga rohani kita. Itulah kehadiran Yesus sebagai Sang Penyelamat. Kita tidak usah menunggu untuk kita mati dulu supaya kita mengalami yang namanya keselamatan. Selama kita ada di dunia dan Yesus ada di tengah-tengah kita, hadir di dalam hidup kita, saya percaya kehadirannya akan menyelamatkan kehidupan kita bersama. Amin. Separah apapun mungkin, kalau hari-hari ini saudara sedang istilahnya bergumul dengan pernikahan saudara, yang namanya pernikahan itu kan kalau secara manusiawi, mohon maaf saya masih umur berapa ya sekarang, 54. Saya menikah baru 27 tahun. Mungkin saya jauh di bawah hamba-hamba Tuhan yang saya lihat. Tapi saya mendapati kalau pernikahan dibangun hanya berdasarkan fakta fisik yang ada, saya percaya yang namanya cinta itu bisa datang dan pergi. Yang namanya cinta itu bisa turun dan naik, bisa juga panas dan dingin. Karena di bumi ini tidak ada yang kekal, termasuk fisik kita. Kalau dulu waktu saya mendapati waktu saya berumur sekitar 20-an, saya lihat foto saya dengan sekarang itu jauh kan. Saya lihat pipi saya masih keset, saya masih kelihatan ilmu, ya sedikit ganteng lah. Kalau dikatakan 11-12 sama 50 oke lah. Tapi kalau
hanya melihat fisik, percayalah pasti tidak akan pernah abadi. Karena itu cinta itu kan sebenarnya pernikahan itu kan dibangun atas dua hal kan. Yang pertama dengan kasih Kristus. Tanpa kasih Kristus tidak bisa. Yang kedua ada namanya covenant relationship, ada hubungan ikat janji. Makanya kalau saudara datang ke pernikahan itu kan ada namanya buku tamu. Nah, bagi kita buku tamu itu kan buku orang bohong, ya. Sebenarnya itu buku saksi, saudara. Jadi ketika saudara datang pernikahan, tanda tangan di situ, saudara itu menjadi salah satu saksi pernikahan orang yang menikah. Jadi saudara berhak menegur, mengingatkan kalau saudara melihat salah satu di antara mereka bertindak tidak setia. Kalau hanya mengandalkan cinta manusiawi, itu bisa lain. Tapi karena ada kasih Kristus dan ada hubungan ikat janji, pernikahan itu bisa lain. Dan di atas semuanya itu, karena ada Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Jangan lari kemana-mana, larilah pada Tuhan Yesus. Mungkin saudara sedang bergumul dengan anakmu hari ini. Yang namanya orang tua pasti saya percaya tidak ada satupun yang ngajar anaknya untuk berbuat yang tidak baik. Semua pasti ajarannya baik. Tetapi yang namanya anak kan tidak hanya terhubung dengan orang tua. Dia punya komunitas, dia punya teman. Anakmu mungkin selama ini tidak pernah sekali lagi, tidak pernah gegeran sama kamu. Tetapi karena mungkin dia hidup dalam komunitas yang salah, dan salah satu rekan-rekannya di antara banyak rekannya ada yang berpikir, ada yang kepahitan dengan orang tuanya, dan dia tiap hari mendengarkan temannya curhat. Bisa nggak anakmu tiba-tiba berubah cara berpikirnya tentang dirinya? Bisa. Itu fakta. Itu fakta. Tetapi saya percaya ketika Yesus hadir, Dia akan menyelamatkan anak kita, keluarga kita. Amin. Amin. Yang kedua, Yesus atau Allah hadir bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi Allah hadir sebagai Tuhan yang menyertai, sebagai Allah yang menyertai. Saya akan baca di versi bahasa Jawa. Bahasa Jawa tahun 94. Katakan seperti ini. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Bakal ono prawan bobot sarta babar putra kakung kang bakal dinamake Immanuel. Immanuel itu basa Ibrani tegese Allah nunggil karo kita. Di terjemahan Jawa yang lainnya dikatakan Gusti Allah nunggil kalawan kita. Saudara, Allah yang hadir sebagai Yesus yang menyelamatkan, untuk kita bisa mengalami yang namanya anugerah kasih karunia, keselamatan selama kita hidup di dunia ini. Hal yang patut dan seharusnya kita lakukan adalah Yesus harus menjadi tolak ukur, ukuran, standar di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, supaya kita benar-benar mengalami kehadiran Yesus sebagai penyelamat. Dia bukan hanya membawa kita ke surga, tetapi dia juga menyelamatkan cara berpikir kita. Bagaimana kita mengalami keselamatan seperti itu kalau kita tidak mau menjadikan Kristus ukuran dalam hidup kita? Contoh, dalam konseling pernikahan yang saya panggil selalu yang pertama, kedua calon mempelai, kemudian kedua orang tua calon mempelai. Ini yang saya katakan. Kita bikin kesepakatan. Kan firman Tuhan berkata, kalau seorang pria
itu akan meninggalkan bapaknya dan ibunya. Demikian juga seorang wanita. Artinya ketika mereka mengambil keputusan untuk menikah, mereka sepakat untuk membentuk namanya pemerintahan sendiri. Hal ini juga saya sampaikan kepada kedua orang tua. Saya sampaikan bahwa ketika mereka sudah menikah, keputusan itu sudah ada di tangan anak-anak mereka yang menikah. Jadi orang tua tidak boleh memiliki peran yang terlalu besar dalam hidup mereka. Saya katakan ini karena ini memang standar firman Tuhan seperti ini. Kadang yang menjadi orang ketiga itu bukan hanya lapor ya sudah lapor pembunuh, tapi bisa jadi orang tua. Saya mau katakan, ayo kita sepakat siapa yang akan kita jadikan ukuran dalam kehidupan berumah tangga ini. Dalam membangun hubungan itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi kalau kedua calon mempelai ini dari suku yang berbeda. Contohlah, istri saya itu orang Tionghoa, sementara saya Yusa ini wong desa, kesa-kesa yang biasanya hidupnya ya cincela seperti itu. Ketika harus menikah dengan istri yang beda suku, butuh penyesuaian. Saya tidak lagi, atau saya tidak boleh berkata gini, kamu harus mengikuti tradisi, kebiasaan yang sudah saya hidupi bersama keluargaku, dari keluargaku. Demikian juga dia tidak boleh memaksa saya. Ayo, karena kita sudah jadi suami istri, kamu harus belajar mengikuti apapun yang menjadi tradisi keluarga kami. Saudara, tidak semua tradisi keluarga itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya kalau kita mau keluarga kita selamat, pernikahan kita selamat, kita harus menjadikan Kristus, Yesus itu ukuran, standar dalam membangun pernikahan, dalam membangun keluarga. Supaya apa? Kita tidak memakai standar di luar itu. Kita itu punya budaya yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Ada orang atau ada keluarga yang ini, untuk satu misal, untuk menamakan anaknya itu mesti rapat keluarga besar dulu. Ada nggak? Ada. Bayangkan kalau sang istri ngotot minta supaya suaminya mengikuti keluarga besar ya, sementara suami juga mempunyai keluarga besar. Rame dah, saudara? Rame. Harusnya ketika mereka ambil keputusan untuk menikah, mereka menjadikan Kristus itu ukuran, standar dalam membangun hubungan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau menikah lepas dari orang tua itu alkitabiah. Jadi kalau belum siap menikah, kalau usah menikah. Paham maksud saya, saudara? Bukan bicara soal umur. Sudah pahamkah sampai di sini? Berarti saya berbicara dengan generasi yang sama-sama tua ya. Kalau itu kan generasi anak zaman sekarang lagi ya. Harusnya kalau kita mau pernikahan kita selamat, apapun keputusannya yang menjadi ukuran adalah Kristus. Halo? Haruslah Kristus. Ide, keputusan, inspirasimu datangnya harus dari tempat hatinya, dari Kristus. Saya percaya kalau itu dikerjakan, selamat pernikahan kita. Selamat. Ini benar-benar benar. Kemudian ketika Allah hadir sebagai Allah yang menyertai, Tuhan bukan hanya ada di tengah-tengah kita, tetapi di bahasa Jawa ini dikatakan Gusti Allah ini nunggil kalawan kita, nyawiji, menjadi satu. Nah, seringkali ketika bicara tentang Immanuel, Allah beserta kita di dalam benak dan pikiran kita, seringkali seperti ini. Apapun yang akan kita kerjakan, kita berdoa sih, Tuhan sertai aku. Tapi faktanya, kita yang berjalan di depan, kita minta Tuhan yang berjalan di belakang kita. Harusnya ketika bicara tentang nyawiji, tinunggil, menjadi satu, Kristus yang makin besar, kita yang makin kecil.
Yesus yang makin bertambah, kita yang makin berkurang. Ketika bicara tentang nyawiji, tinunggil, menjadi satu, ini yang terjadi. Setiap keputusan, setiap ide-ide, inspirasinya itu bukan karena ambisi kita, bukan karena kemauan kita. Oleh sebab itu saya percaya sekali ketika Allah hadir sebagai Allah yang menyertai, dia bukan hanya nampak di permukaan, tetapi dia benar-benar nyawiji, menjadi satu dengan keluarga kita, dengan hidup kita. Hal ini bisa istilahnya gini, semua kan bisa dibuktikan ketika dalam hidup sehari-hari selalu memanifestasikan Kristus. Jadi gini, saudara pernah ngopi ya? Saya suka biasanya yang excelsa. Jadi kopi itu kalau diminum tanpa gula itu enak, apalagi bukan diminum tapi diseruput. Nah, sering mengumpamakan hidup itu seperti orang ngopi, dinikmati. Kalau saudara bawa kopi, contoh nih, saya bawa kopi, kemudian Pak Yusak Zihunding, ini sama-sama Yusaknya ini ya, tiba-tiba karena dia melanggar, buat bismillah, apa dia? Jalannya ke susu-susu, kemudian nyenggol saya. Kalau yang saya bawa kopi di dalam gelas, ketika disenggol tumpah, yang tumpah kopi sama susu. Saya ulang lagi. Saya bawa kopi nih di gelas, kemudian disenggol dan ini tumpah. Yang masuk kopi di gelas saya ketika tumpah itu kopi sama susu. Kopi. Loh, susu. Wah, ajaib gitu ya. Ini setelah betul ini ya. Sama dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kalau yang masuk firman, ketika terjadi sesuatu di keluarga itu, persoalan, permasalahan, badai apapun, kalau yang masuk firman pasti yang keluar firman. Halo, oke. Kita bisa berkata, Tuhan ada dalam keluargaku, Dia menyertai kami. Tetapi ketika badai datang, kemudian yang keluar bukan firman, itu bohong. Amin, saudara. Makanya saudara, mungkin engkau sempat fight dengan Arjuna. Dapat tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau dia ngajak doa, ikut aja, ikut aja. Karena doa bukan sesuatu yang salah. Siapa tahu dengan ngajak doa dia juga berubah. Saya ini dibesarkan oleh nenek saya. Nenek saya itu, kalau putu nih mancing. Jadi kalau urusan ibadah ke gereja itu nomor satu. Saya ingat waktu ketika mau sekolah minggu di cabang, hujan terus. Lalu Mbah, kau usah budal ya. Kenapa? Ini budal itu harus kayak padu. Serius, entah nono di sini. Entah nono. Dia ambil bendung. Bisa apa itu bendungnya? Parang, betul ya? Ya situlah pokoknya. Ambil bendung, nyincing saya. Zaman dulu kan. Kebun, kami tidak punya kebun, yang ada kebun tetangga. Tahu apa yang dilakukan? Godong gedang. Nah, budalan ke gereja. Undang saya harus berangkat. Dan apa yang terjadi? Sampai gereja, alas kabus. Alas. Tapi saya paham sekarang. Kenapa nenek saya strong banget dengan saya? Karena waktu gereja sekolah minggu saya terima firman. Mungkin waktu itu saya tidak ngerti firman itu harus menghidupinya seperti apa. Tapi karena ini terus diterima sampai suatu ketika saya besarnya dewasa, banyak persoalan enggak? Iya, apalagi namanya anak muda. Tetapi saya mendapati kalau yang masuk firman pasti yang keluar firman. Demikian juga di keluarga kita. Kalau kita sudah membuat sebuah nature,
sifat dasar di keluarga kita untuk terus hidup dalam firman, menghidupi firman. Saya percaya yang namanya mungkin nyawiji dengan Tuhan melalui firman itu nyata. Amin. Wah, anakku cilik usah dipaksa doa, ya nggak harus dipaksa. Tapi kan kalau kita kasih contoh terus, masa dia nggak bisa? Halo, amin. Saya dulu juga masih kecil, imut ganteng. Jam 4 pagi selalu diajak nenek saya piston. Orang zaman dulu kan piston, bener ya? Piston jam 4 sampai jam setengah 6. Jam setengah 4 sudah dibangun ya. Yang namanya anak kecil nggak suka. Lagi anaknya tidur harus berdoa. Habis itu nggak digendong lagi, dieler-eler lagi. Mohon maaf ya, bosan mendesol ini ya. Dieler, ayo tangi, mengerucuk. Tapi saya paham kalau firman terus masuk dalam hidup saya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya, entah itu persoalan, permasalahan, saya tidak akan lari kemana. Saya hanya bisa lari pada Tuhan. Masuk firman, yang keluar pasti firman. Oke. Dan ini yang terjadi ketika Tuhan hadir sebagai Allah yang menyertai di hidup kita maupun di keluarga kita. Yang pertama, kita akan mampu mengalahkan segala keterbatasan kita. Saudara dan saya, ketika Gusti nyawiji ini dalam diri kita akan mampu mengalahkan keterbatasan kita. Contoh, saya tidak fasih lidah. Saya tidak bisa. Kalau untuk ngomong berbicara di depan banyak orang pasti ngeredek. Waktu saya sekolah kitab di Beji sini. Kalau orang ditarik bilangnya bukan Beji tapi Beji, ya. Bukan batu tapi batu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ingin nanti kalau saya ditunjuk untuk melayani, jangan sampai saya ditunjuk jadi pembawa firman khotbah. Karena bagi saya itu pergumulan, saudara. Kalau saya pimpin pujian, saya lupa lirik, kan saya tinggal ngomong, cuma saja memuji Tuhan, bisa kan? Kalau saya khotbah kan tidak mungkin baru-baru cuma saja meneruskan, kan gitu. Tapi kalau saudara, apa yang saya lakukan terjadi, saya terima jadwal pelayanan dan saya harus berkhotbah. Gak panjang sih, 30 menit. Tapi bagi saya 30 menit itu seperti 1 jam lebih. 30 menit waktu yang disiapkan pada saya. Sambil waktu puasa 3 hari, bayangkan. 3 hari. Tapi saya mikir, kemudian sampai hari-harinya saya baca catatan. Beliau ini menjadi saksi. Saya naik dengan kepala tertunduk, saya tidak berani ya. Karena orang yang tidak pernah khotbah, kemudian dia harus berkhotbah di hadapan siswa-siswi sekolah kita, itu seperti orang berkhotbah di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat. Masih. Saya baca Alkitab, tidak mungkin saya gini terus. Sampai suatu ketika saya buka mata, saya gini. Bilang 30 menit waktu yang diberikan pada saya, 10 menit kelar. Keringet sak jagung-jagung. Dan saya ngomong, Tuhan, ampuni Tuhan. Kenapa saya punya keterbatasan ini? Jadi kalau saya ngomong itu kami sosolan. Apa itu kami sosolan? Bukan gagap. Kalau gagap itu tadi, itu gagap. Kalau kami sosolan itu ketika kita ngomong terjadi penumpukan dari satu kata ke kata yang lain itu. Sudah korak-korak. Itu kami sosolan. Jadi kalau saya ngomong dari banyak orang, kan sudah masih lihat bekas-bekasnya kan? Itu saya tidak bisa pede. Apalagi tidak pernah khotbah, terus khotbah di depan siswa-siswi sekolah kita. Waduh. Tapi puji Tuhan kalau saya bisa berdiri di tempat ini, itu semua berkat murahan Tuhan. Karena saya percaya ketika Allah beserta kita, Allah memberikan kemampuan untuk hidup tidak lagi dalam segala keterbatasan. Karena semua mengerjakan Tuhan. Semua mengerjakan Tuhan. Kita hanya bisa berkata, ya Tuhan, saya mau.
Karena pada prinsipnya Tuhan itu selalu mencari orang yang mau, walaupun dia tidak mampu. Karena Tuhan pasti memberikan kemampuan. Kalau soal kemampuan saya nggak bisa, saudara, nyanyi lagu Bandul Gusti, bikin lagu Jawa, karena basic saya itu rock. Nggak percaya? Bukan sepan, bukan itu. Saya rock. Sementara Bapak Ramsa berkata seperti ini, kamu mulai bikin lagu Jawa ya, untuk bisa menyampaikan kabar baik di desa-desa. Ini pergumulan sudah. Rocker, terus bikin lagu Jawa. Biasanya teriak-teriak gitu. Ternyata juga manusia. Tapi Tuhan kan mencari yang mau. Ketika saya berkata, ya, Tuhan memberikan saya kemampuan. Amin. Cepet aja, waduh cepet banget. Ketika Allah hadir sebagai Allah yang menyertai, kita akan mampu menanggulangi berbagai macam pencobaan. Seringkali kita berdoa, Tuhan jauhkan kami dari segala pencobaan. Tapi faktanya kita senang berjalan di pinggir jurang, nyerempet-nyerempet. Sudah tahu punya istri, ibu juli wong dalam nama Yesus. Tapi maksud saya ya. Tapi ketika Allah beserta kita mampu menanggulangi. Istilahnya belum sampai ke blodrok gitu loh. Karena kita nggak mungkin dengan kekuatan kita sendiri menanggulanginya. Tapi kalau Allah ada di dalam diri kita, Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Coba terus hadir. Berikutnya, ketika Tuhan hadir sebagai Allah yang menyertai, kita mampu menghadapi segala bentuk penderitaan. Makanya kekristenan itu sebenarnya berbicara banyak hal. Dan tugas gereja itu bukan hanya melayani, tetapi memuridkan. Ketika bicara memuridkan, itu bicaranya dalam, saudara. Karena apa? Seringkali kita suka bahwa banyak orang tapi tidak bertanggung jawab memuridkan mereka. Ketika bicara soal memuridkan, ada hal-hal yang ada dalam diri jemaat, itu harus kita potong. Dan banyak orang tidak suka. Makanya kenapa, mohon maaf ya, tidak semua orang Kristen paling suka ibadah di gereja besar. Karena tidak mungkin hal-hal yang jelimet di dalam hidupnya itu diurusi. Tapi kekristenan itu banyak bicara tentang aku, Tuhan, happy. Dia tidak perlu tahu kelemahanku, yang penting aku tiap minggu datang. Tidak. Di gereja kami dulu, awal-awal dulu, kalau telat itu ditegur. Telat ibadah tak tegur. Ini belajar. Ngajarin untuk orang bagaimana kita bikin kesepakatan. Kita bikin kesepakatan. Hubungan antara gembala dan jemaat bukan hubungan yang sambilan. Kalau ada orang-orang atau jemaat yang siapa nggak usah ngurusi saya cuma nyanyi di depan dia. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Karena saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Inti dari amanat agung adalah pemuritan. Dengan cara ngajar, dengan cara baptis, dengan cara pergi, itu tanggung jawab Tuhan. Jadi mohon maaf, mungkin di sisi ini saya kok kencang. Lanjut, jangan tegang saudara. Saudara tegang, kan tegang itu ya. Oke, kasih senyum dulu ya, kirian Anda. Ketika Allah hadir sebagai Tuhan yang nyamiji tinggal dengan kita, kita akan mampu menyelesaikan panggilan Allah di dalam hidup kita, termasuk di keluarga kita. Pasti kita mampu menyelesaikan. Terakhir, ketika Allah hadir sebagai Allah yang tinunggil nyamiji dengan kita, yang kelima adalah saudara dan saya, kita bisa mengalirkan kehidupan ilahi
kepada orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita, atau orang-orang yang bertemu dengan kita. Contoh paling sederhana, kalau ada aliran atau kehidupan ilahi dalam dirimu, saya percaya selalu ada sukacita. Pernah nggak saudara ketemu dengan orang yang bawaannya tutupan? Ada. Terus kamu gak tahu ketemu putar. Harusnya ketika Allah yang uji dengan kita, Tuhan itu kan sumber sukacita kita. Dengan sukacita ilahi kita bisa berdapat banyak. Orang jadi nggak tahu kita punya duit, kita juga sukacita. Nggak punya duit, kita tetap bersukacita. Makanya salah satu ciri orang yang mampu mengalirkan kehidupan ilahi, dia nggak curhat sembarangan di medsos, bikin story. Katanya saudara, tapi nusuk dari belakang. Amin. Kesimpulannya, kekristenan secara esensi tidak berbicara tentang agama, tapi tentang anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Artinya kita hidup oleh anugerah dan untuk menjadi anugerah. Allah ada di tengah-tengah kita, ada di dalam hati kita. Ya bukan hanya menyelamatkan, tetapi menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdiri. Kami bersyukur buat hari ini. Dengan segala keterbatasan, hamba berusaha menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus secara pribadi akan berbicara kepada anak-anakmu. Bagaimana kamu bisa mengaplikasikan setiap firman, dan ini menjadi doa kami. Dan setiap firman yang kami terima itu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.